dan PPMC menilai dari 40 anggota DPRD ini bahwa yang dominan mewakili rakyat, betul-betul mewakili rakyat itu adalah Komisi 2. Gitu loh. Komisi 2 yang selalu melakukan hearing ya kan, ataupun dengar pendapat oleh masyarakat. Dan saya hitung itu dalam kurun 3 tahun ini sebanyak 100 lebih melakukan hearing ya kan, dengan berbagai macam agenda. Ada pemecatan sepihak ya kan, terus ada masalah kesejahteraan masyarakat. Yang saya ketahui bahwa ketua DPRD ya kan menugaskan Komisi 2 untuk melakukan hearing gitu. Untuk melakukan hearing yang sehingga posisinya saya menilai ya kan Kang Isro, ya kan, Kang Ibrahim Aswadi, Fatur Rohmi, Kang Mas Duki, Mas Sanudin itu saya melihat betul-betul terasa mewakili rakyatnya. Dan juga posisinya Komisi 2 itu ada perda inisiatif bicara masalah perlindungan tenaga kerja lokal yang notabene Banten ini pengangguran nomor 2. Dan itu saya apresiasi walaupun belum disahkan oleh pusat gitu loh. Yang kedua, perda inisiatif perlindungan pengusaha lokal gitu loh. Dan kita juga mengapresiasi itu karena lagi-lagi pengusaha itu dari luar daerah yang untung gitu. Nah, dari perda-perda tersebut posisinya kita harus apresiasi gitu loh. Yang ketiga, jadi posisinya saya melihat Komisi 2 ini tidak lelah-lelah dalam mewakili rakyat itu. Jadi butuh ada masyarakat yang memberikan apresiasi. Jangan hanya menyalahkan anggota DPR. Gitu. Saya melihatnya bahwa kelima orang itu yang notabene di Komisi 2, karena yang terlihat adalah 5 orang itu, gitu loh. Komisi 1, Komisi 3, Komisi 4 belum terlihat mewakili rakyatnya. Harapan kita PPMC adalah kepada 40 wakil rakyat itu, yang pertama harus peka terhadap persoalan rakyat Cilegon. Harus peka dengan banyaknya industrialisasi, ya kan. Bagaimana caranya agar membuat perda-perda yang muaranya adalah untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai posisinya anggota DPRD itu enak-enak duduk di kursi empuk dengan gaji besar. Kenapa saya memberikan pedang Zulfikar? Itu karena memang tujuannya, hikmahnya agar tajam gitu loh, untuk membela masyarakat. Harapannya untuk kelima orang yang diberikan pedang Zulfikar sendiri. Betul, begitu. Harapannya apa? Harapannya adalah yang pertama mentalnya harus diperkuat, menghadapi investasi yang besar di Cilegon. Yang kedua adalah bagaimana caranya agar punya pemikiran-pemikiran melakukan perda inisiatif agar masyarakat itu ada payung hukum. Begitu. Ke depan atau tahun-tahun ekspresi masyarakat di kampung kami, di kampung-kampung kita untuk kota Cilegon. Saya biasa terkait dengan penghargaan atau apresiasi yang diberikan oleh kelompok masyarakat, tetapi ini kami jadikan bahwa kinerja kami betul-betul diawasi dan bagaimana kami harus lebih baik berbuat untuk kepentingan masyarakat Kota Cilegon. Dan yang kedua, ini mungkin sepanjang sejarah ada sekelompok masyarakat yang memberikan apresiasi terhadap kinerja kami. Tidak melihat dari sisi-sisi kekurangan saja, tetapi ketika ada memang hal-hal yang patut diapresiasi, kami mendapatkan itu sehingga kami merasa bahwa kami betul-betul harus terus lebih baik memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Cilegon di usia yang ke-23 tahun ini. Dari sisi controlling lebih ditingkatkan, apalagi terkait dengan legislating, terkait dengan peraturan daerah. Produk-produk kami, produk inisiatif harus lebih menyentuh dan lebih membackup atau mengakomodir kepentingan publik. Dengan pemberian pedang ini Pak Ketua, ada harapan dari PPMC sendiri supaya
40 dewan ini lebih tajam gitu ke depannya Pak Ketua, membela kepentingan masyarakat sendiri? Iya, tentu bagaimana filosofis pedang ini jangan dikonotasikan sesuatu yang buruk, yang bersifat untuk perang. Tetapi perang sekarang itu berbeda dengan zaman dahulu. Perang sekarang itu perang ide, perang gagasan, perang bagaimana menyiapkan senjata yang mana tujuannya tentu sering saya katakan untuk kepentingan-kepentingan advokasi terhadap masyarakat Kota Cilegon, baik dari sisi pembangunan, sisi pendidikan, kesehatan, dan hal-hal lain yang menyentuh langsung dengan kepentingan publik seperti itu.